Belum juga sampai ke atas, Pak Usman tiba-tiba sadar kalau tanjakan yang tadi dia lihat terang, tiba-tiba jadi gelap, guys. Halo bos, apa kabar? Halo Daniar, Alhamdulillah sehat. Kamu apa kabar? Geng Gaib apa kabar semuanya? Alhamdulillah bos, saya juga baik banget. Oke Daniar, sekarang ada cerita apa nih? Hari ini ada satu cerita horor lagi yang bakal aku ceritain. Yang pasti ini lumayan serem, bos. Oke, yuk kita masuk ke ceritanya. Oke, cerita ini aku dapetin dari salah satu geng gaib yang gak mau disebutin namanya. Jadi kita sebut aja Bang Rizky ya. Nah, di awal emailnya Bang Rizky ngomong kalau cerita ini tuh bikin satu kampung geger sampai-sampai semua warga kumpul katanya. Oke, biar makin mudah ceritanya, aku bakal jadi POV Bang Rizky ya. Jadi kejadiannya tuh kalau gak salah di tahun 2013 pas aku masih SMP. Aku tinggal di salah satu kota kecil yang ada di Jawa Barat. Di sini lebih baik gak usah disebutin aja ya nama kotanya, karena kalian pasti bakalan tahu. Nah, jadi ceritanya tuh kayak gini. Aku inget banget pas itu tuh aku lagi nonton TV sama papa mama aku sekitaran jam 8 malam gitu. Belum terlalu malam, tiba-tiba di luar ramai banget tuh, banyak banget orang kumpul. Kedengeran kan suaranya ke dalam rumah. Suaranya tuh dari warung deket rumah aku gitu. Aku sama papa mama aku langsung kepo dong, suara apaan tuh, takutnya terjadi apa-apa kan. Akhirnya di situ aku, mama aku sama papa aku ngecek keluar, dan ternyata emang bener guys, lagi ada banyak orang banget yang ngumpul. Nah, kita samperin deh tuh. Papa aku nanya, ada apa nih rame-rame? Di situ papaku panik kan, takutnya terjadi apa-apa. Nah, pas kita lihat ternyata di situ udah ada bapak-bapak, udah keringetan banget dengan muka yang pucat lagi dikasih minum sama warga. Papa aku nanya kan, ada apa? Kenapa bapaknya? Nah, setelah beberapa lama kemudian, setelah bapak itu tenang, si bapak itu cerita kayak gini. Jadi guys, bapak ini tuh seorang tukang beca yang kita panggil aja Pak Usman. Nah, di malam itu Pak Usman baru aja nganterin penumpang, yang dimana penumpang itu salah satu warga di kampung aku guys. Nah, pas udah selesai nganterin penumpang, Pak Usman ini berencana buat pulang, karena kan kebetulan udah malam juga. Nah, pas jalan menuju pulang, jadi di dekat rumah aku itu ada tanjakan guys. Nah, pas lewat ke tanjakan itu, di ujung tanjakan itu ada cewek manggil Pak Usman, dan katanya dia mau naik beca Pak Usman. Cewek itu bilang kayak gini, Pak, punten, abdi bade naik beca, tapi tiasa kadieu teu. Abi sesah seueur nyadak cacandakan. Ya artinya tuh kayak gini, Pak, maaf aku mau naik becanya. Bapaknya bisa kesini gak? Soalnya aku bawa barang banyak, gitu katanya. Jadi si cewek ini bener-bener gak bisa nyamperin bapaknya, karena emang kata Pak Usman dia itu banyak bawa barang gitu, bawa kresek, bawa tas katanya. Nah, karena si cewek ini gak bisa nyamperin Pak Usman pun terpaksa buat nyamperin si kakaknya. Nah, si tanjakan di rumah aku ini tuh lumayan agak ekstrim guys jalannya, soalnya nanjak banget. Nah, si cewek itu ada di ujung tanjakan yang otomatis Pak Usman harus jalan tuh ke sana. Gak mungkin di kayu soalnya. Jadi di situ Pak Usman terpaksa buat ke sana, ke atas. Jadi si cewek ini tuh mbak-mbak sekitaran umur 20 tahunan lah. Dan si cewek ini tuh pakai baju merah, t-shirt gitu, kaos dengan bawahan celana jeans. Yang tadinya Pak Usman semangat buat pulang karena ada penumpang satu lagi, Pak Usman jadi semangat nih nyari uang lagi. Nah, Pak Usman mulai naik nih ke tanjakan itu. Tapi guys, di sini nih kejadiannya. Belum juga sampai ke atas, Pak Usman tiba-tiba sadar kalau tanjakan yang tadi dia lihat terang tiba-tiba jadi gelap guys. Kayak lampu yang dinyalain langsung dimatiin dalam sekejap, kayak terus langsung gelap katanya. Dan rumah-rumah yang terang benderang di atas tanjakan itu juga tiba-tiba menghilang guys. Dan tahu gak yang lebih menyeramkan? Si cewek yang tadi Pak Usman lihat pun tiba-tiba menghilang sambil ketawa cekikikan. Di situ Pak Usman udah hilang kendali, beca yang dia dorong pun sampai terguling ke bawah katanya. Dan Pak Usman lari ketakutan sambil kembali lagi ke bawah sambil teriak minta tolong. Tolong, tolong. Pak Usman udah gak peduli lagi tuh sama becanya. Dan dari teriakan Pak Usman, akhirnya warga pun mendengar. Dan Pak Usman akhirnya ditenangkan di salah satu warung yang deket tanjakan itu guys. Nah, setelah ditenangkan di situ, salah satu warga nanya kayak gini, kok bapak bisa-bisanya sih ke situ? Di situ kan gelap banget Pak, gak ada penerangan sama sekali. Dan Pak Usman bilang kayak gini, jalanan yang Pak Usman lihat itu terang menderang banget, banyak banget lampu, seperti banyak rumah di atas tanjakan itu. Bahkan katanya banyak banget aktivitas warga di atas tanjakan itu yang Pak Usman lihat dari bawah. Ya kayak pemukiman aja dan gak mencurigakan sama sekali. Tapi asal kalian tahu, di atas tanjakan itu sebenarnya hutan, di situ juga ada pemakaman dan gak ada satupun rumah di sana. Wah. Nah, di situ Pak Usman udah gak mau lagi tuh ambil becanya ke atas. Boro-boro buat ambil becanya. Setelah kejadian itu Pak Usman shock berat. Dia pucat banget, gemeteran katanya. Nah, saking shocknya Pak Usman, dia sampai menginap di salah satu rumah warga dan memutuskan buat pulang di pagi harinya guys.
Nah besoknya pas pagi, pas warga cek ke tanjakan itu, bener aja guys, becanya dalam keadaan terbalik dong. Dan anduk Pak Usman yang biasanya dia pakai buat lap keringat, sampai tergantung di bawah dahan pohon gitu. Saking dia panik, kasihan banget sumpah. Nah di akhir cerita Bang Rizky ngomong, kalau emang di daerah dia itu beberapa kali ada yang diusilin kayak gitu guys. Kayak pedagang yang lewat pas malam-malam ada yang beli, tapi pas makanannya udah jadi, orangnya gak ada. Eta mah aing meureun. Eta mah urang teu mayar. Bahkan papa aku juga pernah ngalamin. Pas papa aku pulang lembur sekitaran jam 1 malam, dia dilempar batu kerikil yang entah dari mana asalnya. Terus di sini juga Bang Rizky bilang kalau misalkan kita lagi berkegiatan, usahakan kita gak boleh ngahulang. Gak boleh ngahulang anjing. Oh, gak boleh melamun. Wah ceritanya serem banget sih. Semoga Pak Usman masih sehat dan sampai sekarang. Jadi penasaran nih Pak Usman. Siapa tahu kan masih ada cerita-cerita lain yang lebih serem misalkan Pak Usman. Oke guys, itu dia cerita malam Jumat kita kali ini. Gimana bos ceritanya? Jujur cerita ini kasihan banget sih si bapaknya. Tapi masih sama kayak cerita sebelumnya ya, digangguin pas lagi kerja. Tapi semoga Pak Usman sehat-sehat selalu ya, Bang Rizky juga. Semoga sehat-sehat selalu. Iya jujur kasihan banget sama Pak Usman. Menurut kalian gimana nih ceritanya? Serem banget kan? Kalau menurut aku ini cukup serem sih. Soalnya sedih campur takut gak sih? Kayak sedihnya tuh Pak Usman narik becak ke atas gitu. Becak kan berat banget guys. Tapi pas udah nyampe di atas malah digituin. Parah banget lu sumpah. Tapi gak ikut-ikut gue. Nah buat kalian yang punya cerita-cerita yang lebih serem, kalian bisa langsung kirim ke alamat email ini ya. Seperti biasa kamu boleh kirimin cerita apapun, cerita horor yang panjang, yang pendek, terserah pokoknya. Kirimin aja ke sini, oke? Aku bakal balik lagi di minggu depan, yang pasti dengan cerita horor yang lebih seram lagi. So jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya, biar kamu jadi geng GAI paling gercep buat tonton video-video aku. Kita ketemu lagi di malam Jumat depan ya. Udah dulu ya bos. Bye semuanya.